Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari mimbar gereja ini saya menyapa sekali lagi Shalom. Shalom Tuhan. Meskipun dalam suasana PPKM seperti saat sekarang, tapi tidak menyulutkan setiap hati kita mau datang pada Tuhan. Di dalam ibadah online ini kita mau tetap semangat, kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita bawa hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena tidak ada alasan lain untuk kami, untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk tidak mengucap syukur. Thank you Jesus. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu ya Bapak berlimpah-limpah di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, pada pagi hari Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Sebab tidak ada alasan lain Tuhan untuk kami tidak mengucap syukur ya Bapak. Thank you Jesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita menyatakan lebih dalam lagi. Kita mau katakan dengan apa Tuhan kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu, saya rindu dengan kedua kaki kita terangkat ke surga. Kita menyatakan, Bapa, ku mau selalu bersyukur. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan, kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan, setiap persoalan boleh terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari-hari yang menakutkan buat kehidupan kami saat ini. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami diajarkan bahwa satu harapan dari Engkau. Kami bisa mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Bapa yang baik. Sungguh ini pernyataan hati kami ya Bapak. Gak ada alasan Tuhan untuk kami tidak mengucap syukur Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Bapak, ada satu tangan yang mencengkram erat Tuhan kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, siapakah Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang selalu senantiasa ada di dalam setiap lini kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh memberkati Tuhan setiap kami ya Bapak. Meskipun Tuhan dalam suasana PPKM ini Tuhan, meskipun dalam ibadah online ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Setiap kami yang boleh rindu datang pada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Bapa, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan Yesus di atas puji-pujian kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita gak boleh dengan suasana sedih-sedih lagi. Kita mau penuh dengan sukacita. Pada saat kita datang pada Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Biarlah walaupun ada di dalam segi ruang yang mungkin terbatas atau dimanapun kita berada, kita mau menyatakan bahwa Engkau Tuhan Allah yang benar. Kau adalah gunung batu kami Tuhan. Amin. Kau gunung batuku. Haleluya. Kita mau kemana Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan Kau gunung batu Tuhan. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku.
Bapak Ibu. Tuhan adalah kota benteng kita dan Tuhan adalah keselamatan kita. Jadi kepada siapa kita harus berlari, kita harus mendekat, semakin dekat pada Tuhan. Amin. Biarlah kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang kembali akan menguatkan siapa hati kita. Thank you Jesus. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kita. Biarlah firman itu tumbuh, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kekuatan yang baru, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Biar orang di luar sana boleh melihat Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus boleh terpancar di dalam sikap hidup kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita menyatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan Yesus Tuhan, kau ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Dari awal kamu katakan Yesus Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
doa kami pagi ini kembali kepada Tuhan. Amin. Kiranya Engkau terus tinggal dalam hidup kami. Amin. Dan kami boleh berjalan hari demi hari bersama Amin. dengan Tuhan. Kembali kami buka hati kami pagi ini mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara buat kami. Amin. Allah Roh Kudus yang Amin. mengajar kami pagi ini kembali. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian umat-Mu dimanapun kami berada mendengarkan firman ini. Tuhan bekerja, Tuhan menjamah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus kami Di berdoa dalam nama Yesus. dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Puji Tuhan. Senang rasanya kalau kita masih bisa membuka Alkitab, kita baca firman Tuhan, dan kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari, langsung kita buka ayat kita pagi ini dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9. Kitab Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya pelan-pelan dan Bapak Ibu menyimaknya. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya-tanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Yesus yang mengatakan demikian, semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenali sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah dia. Nah, Amin. dari perenungan ayat-ayat yang kita baca hari ini, saya coba mengajak kita sekalian untuk melihat satu sisi yang lain yang mungkin sedikit berbeda dengan pandangan-pandangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya kasih judul hari ini, renungan kita adalah menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, dari kisah dikatakan di sini, Yesus sekali waktu ketemu dan satu tempat, banyak orang berkata karena ketemu orang yang kedapatan lahirnya buta. Apa yang terjadi? Orang bertanya, ini orang lahir dari buta, siapa yang salah? Ya, orang banyak bertanya, bapaknya, ibunya, atau dia sendiri salah? Tapi yang luar biasa Tuhan menjawab, ya, dikatakan di sini bukan siapa-siapa. Nah, kebenaran yang pertama, siapa yang salah? Itu pertanyaan ayat nomor 2. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ya, kasus anak yang lahir buta, siapa yang salah, saudaraku? Nah, hari-hari demikian juga saya mendengar banyak hal dengan peristiwa meletusnya kasus COVID-19 yang dimulai dari tempatnya namanya Wuhan di daerah China sana, ditarik sampai ke sini dan berkeliling seluruh dunia. Tidak sedikit orang juga bertanya-tanya, kalau model begini, ada kasus begini, siapa yang salah? Ya, banyak orang mencerca satu dengan yang lain, menghujat satu dengan yang lainnya. Bahkan hari-hari kita mendengar juga banyak orang juga akhirnya ya saling menyalahkan di antara bangsa kita sendiri. Sesama ahli menyalahkan satu dengan yang lain, orang-orang apalagi sudah bermain politik, saudaraku, saling menyalahkan dan sebagainya. Tetapi kita nggak pernah berpikir bahwa dalam apapun yang terjadi di dunia ini, kita masih percaya nggak bahwa Tuhan berdaulat atas semua? Amin. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita memahami kebenaran itu, saya pikir kita nggak perlu saling menyalahkan. Ya. Percayalah, apalagi anak-anak Tuhan.
Kita mesti percaya dengan kata firman Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, tidak bakal terjadi apa-apa buat kita. Amin. Kenapa? Karena kita percaya itu kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup manusia, Amin. atas seluruh yang terjadi di planet bumi ini, Amin. dan di dunia yang lain. Amin. Allah berdaulat. Nah, tetapi banyak orang nggak memahami kesana arah pemikirannya, sehingga apa yang terjadi? Orang saling menyalahkan. Masalah-masalah dalam rumah tangga kita, masalah-masalah suami dan istri, anak orang tua, masalah dalam pekerjaan, masalah di gereja dengan pekerjaan Tuhan, masalah di pemerintah dan sebagainya, sebagainya. Ada banyak masalah dalam hidup ini. Nah, saya rasa kita mesti belajar sesuatu. Jangan-jangan memang ini diizinkan Tuhan, dan belum tentu saya yang salah, atau saudara yang salah, atau kita yang salah. Ya. Ya. Nah, kalau kita memahami seperti itu, jadi kita tidak usah saling tujuan, tuding hidung satu dengan yang lainnya. Lu yang salah, gara-gara lu gua begini. Nggak perlu. Ya. Nah, ini terjadi. Siapa yang salah? Orang bertanya seperti itu. Ya kan? Nah, mari yang pertama, siapa yang salah? Dalam kasus-kasus seperti ini, belum lagi berbagai macam obat, ini dan itu keluar, dan sebagainya. Wow, sudah. Kalau kita baca di medsos, ramai banget itu masalahnya itu. Ya. Obat yang satu muncul, dan sebagainya, kompetitor terjadi di situ. Waduh, kompetisi lagi. Ya. Ya kan? Saling menyalahkan dan sebagainya. Saya rasa ini bukan waktu lagi kita untuk saling menyalahkan. Kita harus memahami ada pekerjaan Tuhan di balik semuanya itu. Walaupun kita tahu juga ada pekerjaan iblis di balik semuanya ini. Ya. Tapi percaya juga saudara yang dikasih Tuhan. Lewat perenungan ayat ini, bukan bapaknya, ibunya, atau bukan anak ini juga, tapi percaya sesuatu yang kita mesti belajar sesuatu hari ini. Ya. Itu yang pertama. Siapa yang salah? Gak ada yang salah. Ya. Amin. Jadi Amin. kita nggak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, itu saja. Ya kalau memang salah ya minta maaf. Ya kan. Tetapi saya pikir tidak perlu sampai ngulik nyari siapa yang salah, siapa yang salah. Ya, itu nanti ribut artinya. Kemudian yang kedua kita melihat bukan siapa-siapa. Berarti Allah punya rencana dalam hidup ini. Bapak Ibu ingat gak? Apa yang dikatakan kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan ke-7. Tuhan berkata bertobat. Amin. Bertobat, cari Tuhan. Amin. Nah ternyata banyak orang juga nggak bertobat. Ya, hari-hari ini banyak orang berdoa, Ya. berdoa tapi kelakuan masih berdosa. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ayat 8 sampai ke 9 berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Amin. Jadi kalau Tuhan tuh mau seseorang bertobat, Tuhan punya cara bagaimana membuat si A, si B ini atau satu bangsa bahkan sekalipun juga bertobat. Kita harus percaya itu. Amin. Allah punya kedaulatan untuk membuat satu bangsa bertobat. Yes. Sejarah Israel, sejak keluar dari Mesir kita melihat bagaimana Tuhan membuat satu bangsa bisa kembali kepada Tuhan. Amin. Nah caranya memang nggak seperti yang kita pikirkan. Satu pujian pernah kita dengarkan, jalanmu tak terselangi, ya, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, endingnya pasti bagus. Amin. Nah, kalau kita mempercayai dengan rencana Tuhan yang nggak sama dengan rencana kita, perkara-perkara yang terjadi itu kita memahami ada apa di balik semuanya ini. Rekan pelayanan saya dari Surabaya berkata, jangan lagi tanya sama Tuhan, why me Tuhan? Kenapa aku mengalami? Kalau sudah diberkati nggak pernah tanya kenapa aku diberkati. Ya. Giliran sakit tanya, Tuhan kenapa aku sakit? Nah, Ya. loh. Banyak orang gitu kan? Ya. Kalau diberkati sehat semuanya baik, nggak pernah ngomong Tuhan kenapa aku diberkati. Ya. Giliran sakit, ngap-ngap, baru tanya-tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya? Ya. Tuhan punya rencana. Amin. 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 Pahami Tuhan punya rencana dalam hidup kita itu. Di balik semua yang terjadi itu, Tuhan punya rencana. Nah, Tuhan itu punya banyak cara bagaimana seseorang, satu kelompok, satu bangsa sekalipun dibawa ke dalam pertobatan. Amin. Caranya gimana? Jangan tanya caranya, terserah Tuhan aja. Ya. Banyak kita tuh minta tolong Tuhan, tapi caranya ngatur Tuhan. Ya kan, nanti gini seolah-olah kita yang paling top, kita paling pinter, kita paling hebat. Nah, Ya.
Saya mengajar dalam keluarga saya, nama anak-anak istri saya, kamu boleh berdoa apa saja, minta apa saja kepada Tuhan, tapi akhir doanya tolong berkata, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan Amin. kehendakku. Jadi kalau belum dijawab, nggak usah marah. Amin. Nggak dijawab, puji Tuhan. Yes. Dijawab, terjawab, dia tetap Tuhan. Amin. 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 Nggak ada putung-putungan, pundung-pundungan banyak orang. Nggak dijawab doanya, lari ke banyak tempat. Ya. Dan tidak sedikit juga orang Kristen pergi ke dukun. Kenapa? Habis Tuhan jawabnya lama. Oh, Tuhan punya cara, saudaraku. Tuhan punya waktu tersendiri dengan waktunya Tuhan. Amin. 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 Ya, itu yang kedua. Jadi Tuhan itu punya jalan, punya cara yang berbeda. Nggak seperti yang kita pikirkan. Ya. Yang pertama, jangan saling menyalahkan. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan itu punya cara. Amin. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dalam kisah ini juga begitu kan? Bukan bapak ibunya, bukan anak itu sendiri juga yang buta, yang berdosa, enggak. Tuhan punya cara. Alkitab kata agar nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan itu dinyatakan dalam pekerjaan itu dikatakan. Amin. Ya, ya kita lihat di situ. Nah, yang ketiga, ternyata ayat yang ke-6 dan ke-7 kita baca bersama-sama. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Perhatikan di sini. Yesus mengaduk tanah, kemudian mengambil tanah yang basah itu ditaruh di matanya orang buta ini. Disuruh, kamu pergi sekarang ke Siloam. Ya. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Begitu dia membasuh mukanya, apa yang terjadi? Dia bisa melihat. Amin. Artinya apa? Kenapa Tuhan tidak ingin mengizinkan kita menyalahkan satu dengan yang lainnya atau ribut satu dengan yang lainnya? Karena Tuhan punya rencana di balik yang terjadi itu, masalah yang terjadi itu ternyata Tuhan punya rencana, di mana nama Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, sengaja kita pagi hari ini bersama-sama. Dengan peristiwa terjadinya COVID-19 ini yang mewabah sekarang ini, menakutkan banyak orang ini. Kamu bilang, ayo gereja Tuhan, ini waktunya kita bangkit bersama-sama. Amin. Menyatakan pekerjaan itu dinyatakan di situ. Amin. Untuk apa? Ingat, jangan lupa, Alkitab itu mengajar kita tentang amanat agung. Pergilah, beritakan Injil. Tanda tadi akan menyertai orang yang percaya. Amin. Nah, kenapa kita nggak lakukan itu? Puji Tuhan, kalau gereja nggak bisa ibadah lagi, kita bisa ibadah di rumah. Ya kan, nggak perlu izin lagi sekarang. Ya. Kenapa? Kondisional. Nggak apa-apa. Tapi dimanapun kita berada, apakah kita punya hati yang percaya dengan rencana Tuhan di balik semua yang terjadi itu? Tuhan punya rencana agar gereja Tuhan, yaitu saudara saya, orang-orang percaya, kembali berfungsi maksimal. Ya. Karena Alkitab berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi manusia di bumi ini, satu tujuannya, memberi kuasa untuk bersaksi. Amin. Kata be witness, itu menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama ini kita nggak menyadari, kita ini adalah saksinya Tuhan. Ya. Yang bisa menyaksikan kuasa Tuhan di dalamnya. Amin. Tapi syaratnya satu, pergi dulu. Ya. Setelah pergi, minta ke sesuatu, memberitakan firman Tuhan, kuasa Allah dinyatakan di sana. Ya. Ya, jadi bisa nggak kita? Nah, sekarang ini kita masalah kan, mau pergi kemana-mana disekat, ditutup sebagainya itu. Sampai saya sudah punya bahan satu, bahan khotbah yang nanti akan saya khotbahkan. Akan tiba waktunya, kanan kiri tertutup, muka depan tertutup, satu-satunya jalan ke atas, saudaraku. Amin. Semua satu jalan terbuka ke atas. Nyari Tuhan, semuanya berseru. Yes. Tadi ada satu teman dari Jakarta kirim video ke saya. Wah, hari ini di Palm Beach di Amerika, satu daerah, saya belum tahu di mana itu. Ya, saya belum sempat membuka lebih lanjut. Sedang terjadi revival yang besar di Amerika sekarang. Amin. Di mana sekarang orang berdoa cari Tuhan. Dan percayalah, ketika Roh Kudus turun bagi kita, kita semua penuh dengan Roh Kudus, kita menyaksikan Injil kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi di mana-mana. Amin. Percayalah bahwa kesakitan Bapak Ibu sekalian
penderitaan Bapak Ibu sekalian Ya. segera terakhiri Amin. dengan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Ayo, mungkin Bapak Ibu sekarang bisa saling mendoakan. Ya, yang di rumah sakit satu dengan yang lain bisa saling mendoakan. Mungkin nggak perlu tumpang tangan langsung dari jarak. Ya, jaga jarak nggak apa-apa. Yang penting iman dilepaskan dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan. Amin. Bangkitkan iman kita. Amin. Coba belajar, saudara. Untuk mulai seperti itu jangan tunggu tumpang tangan pendeta. Sekarang pendeta nggak bisa kemana-mana. Ya. Ya nggak? Ya. Mau kunjungan nggak bisa. Ya, gereja ditutup, semuanya online. Ya. Nah, doanya mulai modelnya online sekarang. Bapak Ibu yang di rumah, di mana saja, ingat dengar firman Tuhan. Ya. Waktu kita menyatu dengan Tuhan dalam doa kita, percayalah, kuasa Allah terjadi bagi kita. Amin. Anda bisa melepaskan impartasi itu Amin. dengan doa. Dan karena iman dikatakan yang menembus ruang dan waktu. Amin. Nggak terbatasi lagi. Imanmu menembus dari bumi sampai ke surga. Amin. Dan orang-orang yang kita doakan satu persatu, jangan ragu, ambil kuasa Tuhan, lepaskan berkat itu, dan terjadilah kesembuhan. Kenapa? Amin. Karena memang pekerjaan itu harus dinyatakan. Bapak Ibu selama ini mungkin diam, ya terkunci mulutnya, nggak bisa bersaksi. Ini waktunya Anda menyatakan kebenaran itu. Ya. Di dalam diri orang yang percaya, yang diurapi Roh Kudus, Ya. Anda punya kuasa Tuhan Amin. untuk dinyatakan bagi orang-orang lain dan memberkati mereka. Amin. 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 Jadi di balik kisah yang terjadi hari ini kita melihat ternyata Tuhan punya rencana bahwa setiap gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, Anda dan kita semuanya, kita boleh menyatakan pekerjaan Tuhan Amin. sehingga yang lemah dikuatkan. Amin. Ya kan? Lagunya ada juga, ya kan? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Nah, kalau ngomong yang miskin diperkaya, rasanya semangat, saudaraku. Tetapi biarlah orang-orang yang menderita ketika mengalami jamahan Tuhan atau mengalami perubahan hidup, Amin. melihat kembali, oh ternyata ada Tuhan yang peduli sama kita. Amin. Kita yang nggak sadar, ya kita yang nggak sadar bahwa sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan berikan perintah bagi kita, pergilah, beritakanlah Injil, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Wow, tanda-tanda itu apa? Banyak di Alkitab diajarkan. Ya. Ya, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang Ya. tuli bisa mendengar, lumpuh Ya. bisa berjalan. Hari-hari ini saudaraku, luar biasa. Ya. Sedang terjadi kegerakan di balik semua yang terjadi itu. Saya percaya manifestasi surga turun bagi kita. Amin. Maka kuasa kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan mulai bangkit berdiri. Yes. Dan kemudian melepaskan kuasa Tuhan. Karena memang pekerjaan Tuhan, pekerjaan itu harus dikerjakan. Amin. Di mana orang-orang dilepaskan dari segala belenggu dosa Ya. dan kuasa penyakit, bahkan kuasa setan. Ya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak mau lagi bertanya mengapa terjadi. Tapi kami menyadari lewat firman Tuhan ini Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Allah berdaulat. Amin. Allah punya rencana agar pekerjaan-pekerjaanmu dinyatakan oleh gerejamu, Amin. yaitu orang-orang yang percaya, yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, buat setiap kami yang mendengar firman ini, biar iman kami bangkit untuk bergerak bagi Tuhan. Karena kami sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan Amin. 2000 tahun yang lalu. Amin. Bapa, izinkan umatmu bergerak hari ini, memberkati orang-orang di kanan kiri kami, Ya. memberkati siapapun yang bertemu dengan kami. Yes. Kami melepaskan berkat, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan kuasa pertolongan Tuhan yang ajaib atas setiap orang yang punya pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Apapun itu Tuhan, kami tahu Yesus Tuhan adalah jawaban bagi kami. Amin. Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Mari terikan firman dalam hidup kami dan jadikan kami setiap mendengar firman itu Tuhan, kami sekalian menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Allah, terima kasih. Segala puji dan syukur hormat hanya bagi Tuhan. Ya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah engkau berada. Amin.
Biar berkat anugerah Bapa di surga yang berlimpah itu turun bagi kita di dalam nama Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan itu. Amin. Menyertai kita dalam penggelombang Roh Kudusnya, akan menakutkan, menguatkan iman kita, bahkan menyertai kita sekalian Amin. sampai pada kesudahan zaman nanti. Dimulai dari hari ini, Amin. hidup bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam terang kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Ya. dari pekerjaan hari demi hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari yang percaya terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati.